Dalam bahasa yang lain, sesungguhnya berarti setiap pemimpin yang tampil bisa jadi merupakan the puppet from the corporate. Tinggal bagaimana dia bermain, apakah sangat very subtle, soft, subtle, atau blatantly. Blatantly cuma jadi ini di remote kayak gitu kan. Jadi makanya tadi pertanyaan, apakah memang dengan munculnya nama-nama itu Indonesia menjadi lebih baik? Saya nggak punya jawaban, Husnul. Maafkan saya, Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa bersama IC Thrill Show. Kali ini seperti biasa, sahabat saya, sohib saya, teman diskusi kita, Bapak Dr. Iksanuddin Nursi. Kadang-kadang Bang, kadang-kadang Bapak, terserahlah. Kita emang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, dan saya Husnul Maria. PhD. Bang, akhir-akhir ini kan kita disibukkan nih dari mulai isu Pilpres 2024. Karena ini macam-macam nih persoalannya. Jadi ada yang kita bahas tentang bagaimana Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 ditiadakan. Ada 271 Pilkada yang nanti ditiadakan untuk gubernur, bupati, wali kota. Dan kemudian ada PLT. Ya, PLT yang ini kewenangan berada di tangan Menteri Dalam Negeri. Nah, persoalannya ini kan posisi-posisi politik yang dipilih rakyat. Nah, dalam konsep ilmu politik mestinya tidak bisa di-PLT-kan. Dalam konteks itu bisanya ya tetap harus dilaksanakan yang namanya pilkada. Tapi sepertinya the show must go on. Ya, mereka sudah beberapa gubernur sudah di-PLT-kan ya. Dan ini langsung nanti terus-menerus sampai 2023 menjelang 2024. Nah, cuma ini ada banyak isu 2024 dari mulai ada kelompok di masyarakat, civil society yang membawa ke Mahkamah Konstitusi tentang berapa persen pengusung presidensial calon presiden ini dari partai politik peserta pemilu. Nah, seringkali terminologinya disebut presidential threshold. Padahal kalau presidential threshold itu ada di dalam konstitusi. Kalau Anda menang 50% plus 1 provinsi ya di provinsi dan minimal itu 20% di seluruh provinsi, maka Anda bisa jadi presiden. Itu namanya presidential threshold. Tapi kalau kita bicara tentang berapa persen atau siapa yang berhak untuk mencalonkan itu mencalonkan. Kalau dicalonkan sih terserah partai politik itu tadi, yaitu partai politik yang kemudian minimal dia 20%. Padahal hari ini itu nggak ada partai politik yang punya kursi 20% di DPR. Nah, ini kan kadang-kadang oligarki politik, mereka yang duduk di DPR maupun penguasa itu bagaimana merekayasa politiknya agar suksesinya itu ya muter-muter di mereka ke mereka lagi. Nah, ini memang rekrutmen ini menjadi isu utama. Kalau kita lihat dari mulai keinginan ada 3 periode, keinginan ada memperpanjang masa jabatan, kemudian pasangan-pasangan capres. Makanya saya orang yang tidak terlalu setuju. Dari sejak awal saya orang yang tidak setuju, scholars dan akademisi yang tidak setuju bahwa pemilu eksekutif, Pilpres itu dijadikan satu dengan legislatif. Karena akhirnya kan orang bicara ke eksekutifnya. Jadi kayak Pilpres di 2019 yang semuanya itu menurut saya secara politik sebetulnya nggak bagus-bagus amat. Karena apa? Karena akhirnya legislatif tidak dibahas. Bahkan antara yang nasional DPR DPD dengan yang DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, akhirnya isu-isu lokal juga tidak mendapatkan perhatian. Nah, ini juga terus untuk apa kita menyelenggarakan pemilu yang hari ini mintanya berapa puluh triliun 100 triliun untuk 3 kali pemilu. Dulu zamannya 2004 3 kali pemilu 7,2 triliun. Kotak suaranya ini juga keputusan kotak suara masih dengan kotak kardus kayak gitu ya. Sementara dulu di 2004 itu
kotak suara, bilik suara adalah aluminium yang dipakai sampai 13 kali pemilu. Nah, tapi bukan itu yang saya bahas di sini, Bang. Ini mengotak-atik siapa yang akan dijadikan gitu ya, dijadikan presiden dan wakil presiden dengan sistem pengusung 20% partai. Ini partai mulai mengotak-atik. Ya, sementara yang di MK-nya sudah gagal. Ya, jadi civil society udah nggak bisa lagi kan, yang 20% kan ditolak dalam konteks itu. Nah, apa yang kita lihat dari otak-atik? Mengotak-atik presiden, calon presiden dan wakil presiden. Calon presiden yang menarik kan kemarin nih, Bang. Kemarin tuh ada acara yang, jadi kemarin dalam arti kemarin between quote ya, karena nanti kita tappingnya ini mungkin seminggu lagi baru di-upload. Nah, itu ada gambar yang menarik ini. Kira-kira ini seperti apa? Ada dua gambar, ada gambar yang menarik pada saat acara Formula E. Ya kayak gitu ya, lomba di situ lah. Di situ gambar AB dan PH kayak gitu ya. Jadi Anies Baswedan, kita sebutin saja Anies Baswedan dan Puan Maharani menjadi viral kayak gitu kan di dalam konteks ini. Nah, ini apa yang sesungguhnya yang kalau kita lihat calon-calon yang muncul kan ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, ada tetap Prabowo, ada siapa lagi? Di antara mereka itu yang ini, bahkan survei-survei juga demikian kayak gitu kan. Nah, walaupun kita kalau bahas survei ini bahas tersendiri gitu, karena siapa yang bayar, berapa respondennya, kemudian fungsinya apa, apakah propaganda, apakah betul-betul untuk mengarahkan kepada ini. Karena salah satu pertanyaan saya kepada surveyor itu, apakah Anda akan memilih, akan mempropagandakan seseorang yang mampu menjadi pemimpin gitu, leaders bukan dealers itu, ataukah Anda cuma sekedar siapa yang populer? Karena biasanya orang yang mampu itu biasanya tidak terlalu atau sulit kalau kita menggunakan one vote, one person, one value atau populisme. Jadi populisme tidak memberikan garansi bahwa orang yang baik, orang yang betul-betul baik itu bisa terpilih. Nah, melihat fenomena seperti ini, bagaimana orang sudah mulai mencoba untuk memasang-masangkan capres ini, Bang Nursinya melihat apa yang terjadi di balik itu semua dan kepentingan political ekonomi seperti apa, karena kita kan IC dari selalu membahasnya adalah sejauh mana kepentingan ekonomi, kepentingan political ekonomi dari para oligark politik maupun oligark ekonomi baik domestik maupun global. Nah, itu kalau dilihat seperti itu kajian kita ini mulai dari mana kita? Kita mulai dari Amerika yang katanya mbah demokrasi itu tetap memisahkan antara pemilihan presiden dengan pemilihan House of Representative. Tetap memisahkan pemilihan anggota Senat. Yeah. Tetap dipisahkan. Dipisahkan. Ada jeda waktu bahkan. Kelihatan sekali di situ gitu. Toh mereka tetap sekarang ini pusing dengan kekuatan oligarki. Sampai muncul kajian dari Harvard. Anti-oligarki. Anti-oligarki for the political economic constitution gitu. Mereka melihat ternyata kekuatan oligarki. Apa yang dimaksud dengan oligarki didefinisikan segelintir orang menguasai bisnis, menguasai ekonomi, dan segelintir orang menguasai politik. Lalu mereka saling bekerja sama untuk memanage negara, pemerintahan gitu. Bahkan dunia kalau kami kayak gitu. Nah, menurut Forbes dalam buku itu ketika bicara apa yang disebut dengan anti oligarki, mestinya jawaban memang demokrasi opportunity katanya. Jadi sampai seberapa jauh peluang demokrasi itu memberikan harapan kepada masyarakat supaya bukan oligarki ini kayak gini. Ada 3 rumusan yang dipakai oleh Forbes di situ sesungguhnya. Nah, rumusannya antara lain tentang seberapa jauh opportunity itu memberikan harapan pada masyarakat bahwa ke depan jauh lebih baik, bukan hanya pada segelintir orang gitu. Itu dilihat di situ dalam perspektif itu. Juga dilihat isu lama tentang apa yang dibawa oleh Franklin D. Roosevelt, sampai kemudian kajian yang muncul dari Stiglitz, dari kajian Robert J. Gordon, Thomas Piketty, itu juga muncul mereka bawa. Dalam bahasa yang sederhana, mereka sadar bahwa ternyata oligarki telah
telah melahirkan korban yang begitu panjang gitu. Sehingga merasa mengambil judul anti oligarki. Tapi Berger dulu bukunya kan emang piramida korban manusia, walaupun di buku itu dia belum memperlihatkan kapitalisme atau sosialisme, tapi pada buku berikutnya kapitalisme dalam konteks itu pilihan dia. Ketika bicara piramida korban manusia itu gitu dalam Peter Berger masih belum bicara tentang eksploitasi masyarakat. Belum gitu. Belum. Ternyata kapitalisme juga penjajahan kan kapitalisme sebetulnya. Di situ maksud saya. Walaupun kemudian Berger dalam buku berikutnya memang seperti yang dibilang. Nah, tapi poinnya sebenarnya kalau kita pindahkan ke Indonesia ketika tadi Husnul bilang soal rekrutmen, saya nggak hanya melihat rekrutmen, tapi Amerika yang sudah sedemikian maju saja tetap merupakan persoalan bagi pendanaan. Sehingga memerlukan kontribusi sumbang, tapi dibuka secara konkret. Sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau Republik sumbangannya pasti dari perusahaan-perusahaan ini. Kalau Demokrat pasti gitu. Walaupun pesertanya banyak gitu ya. Sebelumnya banyak peserta mereka dalam Pilpres. Tapi akan muncul selalu begitu gitu. Dan dia disclose, dibuka. Dibuka. Nah, ketika kita kembali problem keuangan di Indonesia sama. Problem keuangan. Problem rekrutmen mereka jauh lebih baik. Karena mereka punya konvensi sendiri-sendiri. Ada konvensi di mana pertahapan itu mereka lakukan misalnya. Misalnya ketika first election istilahnya di dalam masing-masing partai. Jadi sebetulnya orang selalu ngomong, oh iya di Amerika juga 2 pasang calon. Enggak. Karena di Demokrat sendiri itu ada sampai 11 orang. Di Republik juga ini. Terus mereka melakukan itu di semua negara bagian atau sampai tertentu dia berhenti. Karena kalau itu juga kalah artinya ya udah dia berarti yang diusung. Yang itu ada proses first election. Dan kita enggak. Dan kalau sudah kalah terus menyerah, nggak bisa. Kasus Donald Trump hingga hari ini masih tetap seru. Bagaimana peristiwa 6 Januari 2021 itu di Capitol Hill demonya itu sampai dengan sekarang sampai panitia penyelidik peristiwa 6 Januari itu yang diperiksa sudah 1.000 orang loh, Husno. 1.000 orang. Jadi lebih dahsyat dari peristiwa bagaimana Financial Crisis Inquiry Komisi penyelidik krisis keuangan itu cuma memeriksa 700 orang. Tapi pada kasus demonstrasi 6 Januari yang diperiksa sudah 1.000 orang. Steve Bannon sudah dituding sebagai melakukan penghinaan terhadap Kongres. Peter Navarro juga sudah dituding sebagai penghinaan terhadap Kongres. Artinya dia bukan, kalau dalam bahasa sederhana, ternyata memang bukan model yang patut ditiru gitu loh. Kalau ngambil begitu gitu ya. Dari dulu juga ngomong kayak gitu. Siapa yang niru Amerika? Gitu. Jadi apa namanya? Bukan korporasi, negara korporasi. Iya, corporate state gitu ya. Nah, artinya bukan hanya rekrutmen, bukan hanya keuangan, tapi ternyata juga sistem yang dibangunnya juga tidak merupakan representasi karena pilihan itu berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri gitu, dilihatnya. Jadi nggak bisa gitu. Nah berikutnya, soal jenjang karir yang ada dalam partai. Jadi bukan hanya rekrutmen, tapi mobilitas vertikal dalam partai itu kayak apa? Dalam bahasa yang sederhana, kaderisasinya kayak apa gitu. Kan harus muncul. Trump sebelumnya gubernur loh, bagaimanapun. Jadi ada kaderisasi yang muncul gitu ya. Clinton juga. Iya, Obama senator, kelihatan mobilisasi vertikal itu jelas. Biasanya banyak itu senator. Iya. JF Kennedy senator. Iya, jadi artinya tidak serta-merta bisa lompat. Ini orang tiba-tiba nggak ngerti, tiba-tiba jadi. Nggak tahu dari mana gitu. Jadi dari selokan. Iya. Enggak, karena kita konsepnya lain dari. Apa itu namanya kalau yang orang Jawa bilang? Apa tuh? Yang tiba-tiba Satrio Piningit. Benar-benar dipingit, cuma dipingitnya di mana? Dipingitnya dari comberan ya. Iya, begitulah. Nah, balik lagi. Jadi kalau yang terakhir setelah model mobilitas vertikal itu kata kuncinya adalah soal bagaimana partai itu sendiri demokratis gitu. Internal partai. Internal partainya sendiri benar gitu, bukan milik keluarga gitu, kelihatan gitu. Makanya konvensi Partai Demokrat, konvensi Partai Republik itu terbuka mereka dan tampil di situ dengan elegan gitu, tanpa bicara tentang Husnul Maria anaknya si X maka gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa dilakukan. Walaupun kemudian harus diakui itu tidak bisa terlepas ketika bicara di belakang. Nggak bisa terlepas. Lobbynya. Iya, lobbynya nggak bisa terlepas itu. Nah, kalau kita pindah ke Indonesia, problemnya menjadi ketika kita tadi Husnul bicara soal rekrutmen, nggak bisa dibandingin dong. Amerika sudah punya pengalaman. Bayangkan pengalaman Amerika kayak gitu aja hasilnya adalah kerisauan mereka sendiri tentang hasil politik dan hasil ekonomi. Kenapa kemudian kita nggak ngebenahin lebih awal gitu loh maksud saya. Dalam bahasa yang sederhana, yuk kita benahin sistem. Jangan pemilunya masih 2 tahun ya. Tapi orang sudah gegap gempita soal pencalonan.
Ini menggambarkan sistem politik dalam kenyataan praktek yang baik atau sistem politik dalam kenyataan praktek yang buruk? Itu kan pertanyaannya. Dan rata-rata partai politik, internal partai politik, dia juga bingung kan siapa yang akan diusungkan, sehingga partai politik yang seringkali saya sebut menjadi partai rental. Jadi dia menyewakan partainya untuk kader dari partai lain dan sebagainya seperti itu. Itu tadi soal kaderisasi, kegagalan kaderisasi, dari kegagalan rekrutmen, kegagalan kepemimpinan, berlanjut dia gitu. Nah, kalau kita lanjutin lagi dalam cara berpikir begitu, maka mestinya ini normatif ya. Tetapi saya kira memang ada problematik di sistem partai. Jadi kalau pakai tesis buku tentang sistem politik di Indonesia, maka sistem politik di Indonesia memang ada masalah besar. Ada masalah besar yang harus dibenahin. Dari kerangka konstitusinya, dari kerangka perundang-undangannya. Ketika bicara juga presidensial threshold antara konstitusi dengan praktik di lapangan, presidensial threshold 20% itu entry barrier. Hambatan masuk. Itu bagian dari hambatan masuk untuk pihak manapun nggak bisa diambil. Jadi partai sesungguhnya bikin hambatan masuk bukan hanya entry barrier pada 20%. Juga pada independen dalam kajian saya. Pada calon independen juga mereka bikin hambatan masuk supaya hanya partai yang punya peluang. Perseorangan. Iya, calon perseorangan. Itu terjadi sesungguhnya mereka lakukan. Jadi artinya partai punya kesadaran penuh untuk menghambat pihak-pihak pesaingnya masuk gitu loh. Ini diambil dari konsep ekonomi politik sesungguhnya. Diambil, diaplikasikan secara politik. Ekonomi juga milih sama, entry barrier. Memang demokrasi itu adalah instrumen dari ekonomi politik, liberalisme, materialisme tadi. Artinya ketika kita ngambil ekonomi politiknya begini, maka politik ekonomi jadi begini gitu. Dan itu dibangun kayak begitu gitu. Jadi ketika orang ribut tentang presidensial threshold dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mestinya pertanyaan berikutnya menjadi begini. Ini kesalahan sistem, gitu ya, kesalahan sistem, atau kesalahan pemahaman relasi antara konstitusi dengan undang-undang. Nah kalau MK menerjemahkannya ini sudah sesuai, berarti MK punya pandangan lain tentang posisi partai politik terhadap keputusan-keputusan itu. Balik ke konstitusi. Konstitusi menyatakan dialah satu-satunya pemegang saham atas pembentukan sebuah rejim, pembentukan sebuah negara. Itu konstitusi hasil amandemen. Bagaimana misalnya partai-partai mengusungkan hanya partai yang berhak untuk duduk di... Tapi kan nggak ada 20%. Memang enggak, itu soal 20% soal entry barrier-nya. Dan yang kedua lagi juga 2 periode itu nggak ada kata yang berturut-turut. Jadi kayak di Amerika Latin itu mereka bikin tidak ada incumbent. Jadi peserta hari ini 4 tahun lagi kalau ada pemilu dia tidak boleh ikut, terus baru maju lagi boleh setelah tidak boleh. Jadi nggak ada incumbent di dalam pilpres. Chili atau mana? Amerika Latin. Jadi lepas apakah itu soal berturut-turut, tapi menurut pandangan saya, ketika partai sebagai satu-satunya pemegang saham, ibarat sebuah perusahaan gitu ya, pemegang sahamnya dia, karena dia sudah menetapkan entry barrier. Walaupun ya sudah Anda bikin aja partai gitu. Padahal sistemnya nggak beres untuk bicara soal partai. Jadi entry barrier partai masuk, entry barrier pencalonan sudah masuk, hambatan masuk ya, sudah muncul di situ. Lalu pada saat yang sama, dia sebagai pemegang saham, dia bikin perundang-undangan. Ketemulah yang namanya politik hukum. Nah ini yang saya sebut sebagai sistemnya kita benahin dulu dong. Udah salah dia. Sebetulnya ada multi-level threshold sebenarnya ya. Jadi pada saat pembentukan partainya, peserta ikut pemilunya. Peserta pemilu kan harus punya 100% kantor di provinsi, 79% di kabupaten kota, 50% di kecamatan. Itu berarti kan entry barrier. Hambatan masuk gitu loh, hambatan masuk dia. Jadi kita sebetulnya kalau demokrasi itu kompetisi, ini anti kompetisi. Nah, jadi dia bertentangan sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dibangun gitu dalam kerangka sistem. Nah ketika jadi tadi sistem atau pemahaman konstitusinya? Menurut saya dari sistem yang kayak gitu, dari konstitusi yang kayak gitu diterjemahkan ke dalam aplikasi undang-undang yang kayak gitu, dalam undang-undang yang sekarang. Jadi di dalam kerangka konstitusinya menyatakan bahwa partai sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pembentukan pemerintahan di satu periode diaplikasikan dalam undang-undang yang memperkuat posisi saham itu. Ketemu, selesai. Makanya kayak MK menyatakan tidak bertentangan. Walaupun kemudian dihadapkan oleh persoalan hak asasi manusia yang bersifat mutlak gitu loh. Dia cuma baca ini, jadi kayak teks
memahami teks saja, tidak harfiah, tidak memahami yang political atau sosiologi hukumnya, politik hukumnya dan sebagainya. Dalam bahasa saya tidak paham yuridis sosiologis sama yuridis filosofisnya. Mereka cuma pegang yuridis formal. Memang saya dalam terjemahan yuridis formal, belum sampai ke yuridis sosiologis, ke yuridis filosofis. Baik, kalau sampai pada ini kan yang khusus ceritakan tadi itu panjang sesungguhnya. Selain tadi entry barrier, ke soal rekrutmen, ke sistem yang dibangun. Berikutnya ketika bicara foto misalnya, foto ini malah merepresentasikan sesuatu yang tidak baik dalam kerangka sistem. Kenapa tidak baik? Emang udah punya kinerja? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau bicara berpikirnya rasional, maka pertanyaan besarnya adalah kinerja apa yang sudah dicapai oleh para pihak dalam rangka menjalankan amanat konstitusi? Itu pertanyaan. Mungkin orang akan bilang, oh iya Anies sudah berhasil melakukan pengendalian banjir. Anies sudah berhasil melakukan pengintegrasian moda transportasi. Anies sudah berhasil membangun Jakarta International Stadium misalnya gitu ya. Sampai kayak gitu. Anies sudah berhasil melakukan ini. Pokoknya segudang sampai akhirnya hal yang tidak patut dibanggakan saja dibanggakan. Misalnya dengan 5 kali wajar tanpa pengecualian. Itu memang kewajibannya. Itu memang basis. Mana yang kewajibannya? Mana amanah yang harus dijalankan? Itu memang. Jadi bukan achievement dalam arti. Bukan, itu bukan achievement. Karena itu bagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi dia sedang melaksanakan undang-undang, ya sudah itu saja. Kalau memang ada yang sebelumnya terkena soal dugaan ada korupsi, ya selesaikan aja dugaan korupsi itu gitu. Misalnya begitu. Jadi Mbok ya maksud saya wasahtan proporsional gitu ngelihatnya. Gak usah sampai diagung-agungkan kayak gitu. Sesuatu yang tidak perlu diagung-agungkan, dihormati, nggak perlu kayak gitu. Nah, that's your job. Your job itu. That's your job. Iya, biasa-biasa aja gitu ngelihatnya. Lalu sukses Jakarta Formula E. Jangan persoalan ngelihat Jakarta Formula E-nya sukses. Lihat dong ini sebagai ajang kompetisi apa. Jadi jangan melihat ajang kompetisi electric vehicle-nya gitu loh. Materialisme, realismenya. No. Something beyond the racing-nya gitu loh. Something beyond the pertarungan persaingan. Itu yang mesti dilihat gitu misalnya. Jadi bagaimana global politicsnya melihat, wah berarti ini calon yang didukung oleh global power. Kayak gitu. Misalnya. Analisanya begitu. Gitu. Nah, baru kemudian kita ngambil analisisnya begini. Oke, kalau itu tadi kerangka sistem, maka bagaimana kita ngeliat aliansi kolaborasi yang muncul? Tadi foto yang bertiga, Yusuf Kalla, Anies Baswedan, Puan Maharani, viral kemana-mana. Dengan menyebut Yusuf Kalla adalah pelebis uling. Anda yang menyatakan Joko Widodo memimpin negeri ini hancur dan Anda bisa lihat hasilnya kayak apa? Anda pelebis uling di situ? No, ini real pertanyaan. Dan 5 tahun menjadi wakilnya. Iya, ini pertanyaan. Oh enggak, saya dalam rangka mengurangi kehancuran. No, Anda bisa lihat sekarang kok, demokrasi menurun, tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Indeks. Tingkat kecintaan pada bangsa ini menurun. Tingkat kerjasama sosial ini menurun. Harapan hidup ke depan itu menurun. Pendidikan menurun. Di mana gitu loh? Ekstraktivisme lingkungan yang luar biasa. Itu jadi TKA datang dengan Saya tidak sedang dalam tapi saya cuma mengajukan pertanyaan gitu. Jadi kita tambahkan daftar-daftarnya. Enggak, saya juga kebetulan pernah seforum sama Yusuf Kalla dalam sebuah kesempatan bersama Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, bersama Menteri Bappenas waktu itu Armida Alisahbana, Yusuf Kalla sendiri, saya gitu di Bandung. Dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya harus bisa dijawab dengan baik, yang ternyata menurut saya jawaban yang tidak memuaskan gitu dalam pandangan intelektual saya gitu. Jadi, mungkin saya yang goblok kali. So gitu what ya. Dengan itu? Nah, kalau Anda bertanya so what, pertanyaan besarnya menjadi begini. Wajar juga kalau muncul isu Munaslup Golkar. Itu. Jadi ada menurut saya jadi medan respons di dalam iya. Jadi ada pertarungan partai politik yang dalam pandangan saya sebagai sesama pemegang saham yang tidak sehat. Satu. Yang kedua, ada persaingan sesungguhnya yang tidak sehat. Dan ada ini kan disandra kan, oligarki politik, oligarki gini menyandra. Ingat gak ada 3 partai, pemimpinan 3 partai yang mendukung 3 periode misalnya. Sama saya sudah sampai pada kesimpulan interlocking case. Interlocking to maintain the power in 2024 election. Jadi saling mengunci begitu. Dia. Kalau bahasa kerennya saling menyandera dia. Menyandera. Kalau pakai ininya tersandera. Saling tersandera gitu dan saling menyandera.
Tapi kalau ini gaya berpikir, betapa tidak sehatnya negeri ini. Ya. Betapa tidak sehatnya gitu. Jadi kalau dibilang betapa tidak sehatnya, bahasa positifnya, betapa sakitnya negeri ini gitu. Lahir pemimpin-pemimpin yang punya latar belakang bermasalah gitu. Dan kemudian masyarakat tidak punya pilihan kecuali memang memilih dari kadar apa yang digelar secara sakit. Kan nggak bener. Ya itu berarti tesisnya Schumpeter yang pernah saya sampaikan di IC tadi. Bahwa? Rakyat cuma memilih dari satu bos satu ke bos yang lain yang kita tidak tahu bos itu sebetulnya saling sandera menyandera. Dan karena itu lahirnya masyarakat yang cemas. Schumpeter juga. Gitu, Schumpeter juga. Schumpeter juga. Jadi kalau diambil dari kerangka begitu gitu ya, pertanyaan besarnya menjadi begini. Oke, muncul Anies Puan, muncul Ganjar Erik, gitu ya. Mungkin muncul juga siapa lagi gitu ya, sebutlah 3 calon gitu ya, entah siapa gitu. Pertanyaan besarnya, memang 3 calon itu akan membawa Indonesia lebih baik? Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan saya ini muncul karena pernah dalam satu diskusi pagi yang dibuat oleh sebuah radio di Jakarta. Mana yang less bahaya, jadi mana yang paling tidak bahaya dari semua yang sepertinya membawa Republik ini bahaya gitu. Jadi kategorinya dangerous less. Dangerous less ya. Dangerous less. paling dangerous less gitu. Berarti kita balik dulu ke kancah internasional. Dalam pandangan saya, intensitas VUCA meningkat. Dan ini akan terus makin meningkat. Dalam pandangan saya. Ini indikatornya gampang. Volatile, uncertainty, Iya. Kompleks, ambigu. Intensitasnya akan makin meningkat. Apa indikatornya? Jelas pernyataan Biden, New World Order goes on. Jelas pernyataan Biden, better world goes on. Jelas, itu artinya dia hadapi Rusia dan akan dihadapi Cina. Whatever the cost, apapun biayanya akan dia lakukan itu gitu. Makanya setelah pertemuan US-ASEAN Summit, serta-merta dia bertemu dengan Erdogan, Perdana Menteri New Zealand. Poinnya pembicaraan Indo-Pasifik. Tapi si Perdana Menteri New Zealand ada alasan dia pergi ke sana karena diundang di Harvard ya. Iya. Menjadi cukup bergengsi kan secara intelektual. Pidato di cukup bergengsi kan secara intelektual. Iya, betul. Kalau presidennya Husnul. Lupakan. Poinnya adalah betapa namanya Amerika begitu concern dengan kawasan Asia Pasifik. Betul. Pengamanan di situ. Dan concernnya adalah sebelumnya dengan pernyataan jangan coba-coba membuat persoalan di Selat Taiwan. Setelah yang namanya justru hari ini Filipina dengan Cina itu makin akrab soal Laut Cina Selatan. Padahal biasanya Filipina soalnya sudah kena dengan Cina. Kan paling tidak waktu itu ekspor pisangnya ke Cina kan hancur tuh petani pisangnya Cina. Petani pisangnya Filipina ke Cina. Yeah. Ya dihancurin juga. Mereka juga. Ya, saya nggak ngeliat itu Sunil. Saya ngeliat bagaimana Rodrigo Guterres. Sekarang kan anaknya si Rodrigo Duterte. Bagaimana dia berfoto bersama dengan Biden di tengah dengan bahasa tubuhnya. Sama seperti kita menerjemahkan bahasa tubuhnya Sultan Bolkiah, bahasa tubuhnya Lee Hsien Loong, bahasa tubuhnya Joko Widodo. Saya juga ngeliat, wah Rodrigo Duterte betul-betul menunjukin. Itu juga ada zamannya 98 ya. Apa itu? Soeharto dengan siapa? Stanley Fischer. Ya, IMF. Iya. Begini kan, iya. Soeharto tanda tangan. Nah, itu karakter katanya salah satu perilaku orang Perancis katanya. Yang dengan sikap mendominasi itu kayak gitu. Tapi forget it, itu bayangan saya menjadi sangat konkret betapa dalam kancah internasional, dalam kancah regional, saya ngambil satu istilah yang menurut saya enak sekali. Koopetitif atau competitive coexistence itu makin meningkat. Competitive coexistence. Jadi persaingan konsistensi sama lain itu makin meningkat. Itu istilah saya sampai pada intensitas VUCA meningkat. Oke. Kalau intensitas VUCA meningkat, apakah selama 10 tahun terakhir ini kepemimpinan Indonesia bisa menjawab competitive coexistence itu? Ada persoalan. Apa tuh? Komunikasi politiknya. Ternyata walaupun bagaimanapun harus ada confidence. Makanya politisi itu salah satu skill yang wajib individu dimiliki adalah
komunikasi politik. Dan itu terpulang pada penguasaan perbendaharaan kata. Penguasaan perbendaharaan kata diksi itu terpulang pada tingkat keilmuan. Tingkat keilmuan menggambarkan sesungguhnya kompetensi. Gitu ngukurnya. Ngurutnya gitu. Jadi tadi komunikasi politik berarti pilihan kata. Narasi. Membangun narasi. Pemilihan diksi. Ini menggambarkan kualitas keilmuan menggambarkan kompetensi. Gitu melihatnya. Maaf ya, cara berpikirnya begitu memang. Iya, memang begitu. Dan itu memang dalam ilmu politik salah satunya skill yang harus dimiliki adalah komunikasi politik. Makanya saya waktu itu, ini di Australia kan yang menang Partai Buruh tuh. Saya dulu bersama-sama, kan saya tinggal 5 tahun di Ketua Departemen Ilmu Politik Sydney University, dan anaknya namanya Andrew Lee, PhD sekarang, profesor dari ANU yang menjadi anggota parlemen di Australia. Yaitu saya melihat sendiri bagaimana pemuda-pemuda Partai Buruh ini yang Labour Party itu setiap minggu belajar dari mulai pidato 3 menit kan, kalau mereka kan selalu 3 minutes speech gitu ya. Kemudian berdebat, bertanya, menjawab dan sebagainya, itu dilatih. Jadi nggak sembarangan kayak gitu. Makanya saya kalau bicara dengan aktivis-aktivis, apakah Syiah, apakah Muslimat, saya selalu mengatakan enggak. Anda punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa kok. Tapi kan self confidence-nya, self esteem-nya tidak dibangun kalau perempuan dalam konteks itu. Ini sudah self esteem, self confidence, capability, komunikasi politik. Ya bagaimana kita mau menjadi pemimpin dunia kayak gitu. Saya tidak ingin mempertajam dan memperdalam Husnul, karena saya punya kajian yang tidak enak untuk kayak gitu, sampai akhirnya saya bikin artikel kelas pemimpin kita. Dan itu dalam buku saya ada di gitu. Situ partai politik kenapa kok dengan mudah di dalam proses rekrutmen itu tadi problem kejebak kepada oligarki ekonomi para bandar dan kesalahan sistem. Dalam bahasa yang lain sesungguhnya berarti setiap pemimpin yang tampil bisa jadi merupakan the puppet from the corporate. Tinggal bagaimana dia bermain, apakah sangat very subtle, soft, subtle, ataukah blatantly. Blatantly cuma jadi ini di remote kayak gitu kan. Jadi makanya tadi pertanyaan, apakah memang dengan munculnya nama-nama itu Indonesia menjadi lebih baik? Saya nggak punya jawaban, Husnul. Maafkan saya, Husnul. Jadi saya punya jawaban, tapi jawaban saya takut. Kalau gitu kita ngomong high ideals. High idealnya di dalam konteks itu apa yang harus dilakukan oleh partai politik di dalam menempatkan posisi-posisi politik yang sangat penting, mengurus 265 jutaan rakyat ya dengan wilayah yang begitu besar tapi dikuasai oleh cuma 1% penduduk Indonesia, baik tanahnya maupun kekayaannya, dalam situasi bangsa yang terbelah seperti bukunya Bang Nursi, dalam situasi kita itu low trust society, masyarakat yang saling curiga dan menggunakan media menjadi tempat ya, sampai kemudian Mas Aji ya yang mengirimkan video bagaimana penelitian di Amerika ya, yang netizen kita itu dianggap paling jahat ya dalam konteks itu, bullying dan sebagainya. Jadi narasi-narasi. Tapi kan saya kadang-kadang kalau ada yang seringkali saya katakan, kalau ada daerah yang korup, nah mereka cuma nyontoh yang ada di Jakarta kok, pemimpinnya kok gitu kan. Ada air mengalir dari atas ke bawah. Ada calon bupati waktu itu pilkada, tapi dia warga negara Amerika. Saya cuma ngomong, kan dia cuma nyontek apa yang ada di pusat gitu ya, mengangkat menteri yang warga negara Amerika. Jadi sebetulnya menjadi pemimpin tertinggi itu dia punya apa? Punya menjadi apa? Teladan mestinya. Sung tulodo. Beban gitu. teladan. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam kajian Ingarso Sung tulodo, Ingmadio Manginkarso, Tuturi Handayani, maka kata kuncinya seorang pemimpin mestinya bisa melakukan silih asih, silih asuh, silih asah. Betul. Dia harus jadi teladan. Dan di Islam ada ya? Harus menjadi teladan. Amanah. Jadi amanah, fatonah, sidqoh, tabligh dengan basis ihsan gitu. Jadi kalau ngambil begitu, basis berpikirnya benar, rujukan berpikirnya. Dan takutnya pada hanya kepada Allah. Jadi bukan takut pada bandar-bandar satu. Yang kedua juga tidak dalam rangka melindungi sanak keluarga yang salah. Nggak boleh.
Jangan kemudian berpihak ke satu kelompok politik hanya karena ada ancaman keluarga salah dan di ancaman hukum, nggak boleh juga begitu. Dan kemudian menghinakan orang miskin. Iya, nggak boleh juga. Nggak akan dapat barokah dari Allah. Jangan salah, itu akan pernah lagi terjadi penghinaan. Saya kira Husnul, saya ingin berbagi ke IC The Real Show. Sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki itu, kita harus punya dulu sikap dasar. Sikap dasar kita adalah bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kembali harapan pada masyarakat. Ya karena politik yang dijual harapan. Harapan. Makanya tadi kepercayaan untuk menimbulkan harapan. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan sikap kecintaan pada bangsa. Kecintaan pada kepemimpinan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda menjadi teladan. Nah, kalau konsep tadi, kepercayaan, harapan, dan cinta ini muncul, maka suka tidak suka, kita harusnya berkontribusi positif. Kita harus memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan kita, supaya kita juga mendapat kontribusi positif ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita. So, itu yang disebut dengan contribute each other. Karena memang konsepnya caring each other. Sebagai terjemahan sharing each other. Kalau ngomongin gender state atau dalam konteks yang referensi tentang feminisme itu the ethic of care. Iya, the ethic of care. The ethic of etika untuk caring kepada rakyatnya, terutama rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat lemah. Itu harus dilindungi, bukan kemudian berkolusi dengan bandar, dengan oligarki ekonomi untuk menindas rakyat miskin. Dan membagi-bagikan sesuatu di tengah malam. Nah, sama melempar-lempar itu tadi. Jadi adab etikanya ini, padahal disitulah sebetulnya barokah dan rahmat Allah kayak gitu. Itu turun itu karena ngurusin rakyat miskin itu. Itu artinya ketika Anda bilang ngurusin, Anda menghormati dan menghargai manusia. Jadi selain berbagi, peduli gitu ya, berbagi, peduli dan berkontribusi, Anda menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Jadi itu kata kuncinya. Kalau kita sudah sampai di situ, itu Anda sedang menunjukkan Anda punya komitmen. Ada komitmen yang sedang muncul dan karenanya orang akan, oh iya dia pegang komitmen loh. Apa buktinya? Dia menghormati, dia menghargai, dia berbagi, dia peduli dan dia berkontribusi gitu loh. Dibangun itu dan kemudian dilakukan itu secara konsisten. Karena bukan hanya pencitraan saja, tapi betul-betul dari kolbunya. Karena itu adalah kewajiban dia yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah kayak gitu. Konsepnya jadi menempatkan diri sebagai aset bukan liabilities. Menjadi beban rakyat. Artinya kita ingin mengatakan siapapun pemimpinnya nanti, please tempatkan diri Anda sebagai aset, jangan jadi liabilities. Itu padahal itu ya Imam siapa kalau saya dengerin pengajian itu ada yang seru. Kalau kita oh iya bajunya murah 60.000 untuk ketemu orang miskin ini. Ternyata imam-imam dulu itu kalau ketemu orang miskin itu justru pakai jubah yang termahal. Kenapa? Karena dia menghormati tamunya yang orang miskin itu. Jadi bukan kemudian, tapi bukan untuk sombong, bukan gitu, menghormati bahwa ini adalah manusia yang penting untuk dihormati. Kadang-kadang kita salah di dalam menempatkan itu kan. Pakai baju 60.000, pakai ini nggak taunya di rumahnya dia pakai Hermes. Tasnya Gucci kayak gitu. Kita ngomong branded ini ya. Makanya. Jadi sebagai penutup Husnul. Kalau kita sudah mampu tadi memberikan sikap kepercayaan, harapan dan kecintaan. Dan kecintaan itu kita munculkan dengan mewujudkan komitmen, dengan menghargai, menghormati, berbagi, peduli, berkontribusi. Dan menunjukkan bagaimana kita peduli, bagaimana kita menunjukkan satu kesamaan. Dan membayar semua janji gitu ya, memegang itu. Al-wa'du dainun, jadi itu hutang. Jadi saya kira itu menjawab kehausan masyarakat akan keteladanan. Jadi harus pemimpin 2024 adalah pemimpin yang harus menjawab kedahagaan masyarakat akan keteladanan. Jadi kali ini kita bicara tentang betapa dahaganya masyarakat akan keteladanan. Gitu Husnul. Haus. Yang keteladanan, yang real keteladanan, betul. Bukan cuma keteladanan akan yang hak dan yang baik, hak itu dan yang hak baik, yang batil itu batil. Betul, kan gitu. Itu doanya Bang Nursi setiap kali kalau kita break sholat itu pasti udah Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Kita sekarang susah karena membedakan yang hak dan yang batil hari ini kan itu kan. Jadi dipikirnya sudah hak nggak taunya batil kayak gitu. Nah saya pikir itu Bang Nursi ya mudah-mudahan apa yang video pendek ini
kajian pendek kita kali ini itu bermanfaat untuk para pemirsa IC The Real Show. Ikuti terus program IC The Real Show. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terutama kajian-kajian ekonomi politik yang ada hari ini di negeri kita, ya. Dan insya Allah juga bagaimana analisis-analisis ke depannya dengan referensi-referensi yang kita sampaikan kepada pemirsa. Saya pikir di situ kalau kita salah, kita mohon maaf. Dan kita berterima kasih juga nih. Sekarang ada tambahan ini. Ada Mas Aji, ada Mas Basit, ada Mas Ari. Mas Ari. Terima kasih yang sudah membantu IC The Real Show. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman semua ini juga nanti Allah lah yang bisa membantunya, membalasnya. Amin. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.